Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Rauf Wargas dari PPG, PPG Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Negeri Yogyakarta, PPG Gelembung 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal ketika saya yang berjudul penerapan model pembelajaran STAD berbantu media open the box pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan motivasi belajar kelas 8A SMPN Depok, di mana di webinar kali ini diambil oleh Bu Yuanida Milani, MPD. Oke, dalam kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, landasan pustaka, dan metodologi penelitian. Oke, memasuki pada bab pertama, bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana pembelajaran merupakan kegiatan yang direncanakan guru sebagai tenaga pendidik dengan tujuan untuk membimbing peserta didik untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sehingga dapat mencapai kemandirian. Proses pembelajaran yang dilakukan secara menarik oleh guru dapat menimbulkan motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian data diperoleh dari Save the Children, di mana menunjukkan dampak dari pandemi terhadap 60 juta anak, di mana setelah 9 bulan pandemi terdapat 40% orang tua menjelaskan bahwa motivasi belajar anak semakin berkurang, di mana 70%-nya karena bosan, banyak tugas, ada metode yang kurang tepat, dan tidak ada interaksi. Kemudian motivasi dalam kegiatan belajar sangat diperlukan karena tanpa adanya motivasi, seorang tidak mungkin melakukan kegiatan belajar. Kemudian agar peserta didik itu termotivasi, otomatis guru juga ada peran penting, di mana salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran untuk memahami materi yang disampaikan. Kemudian juga terdapat media yang tepat dapat juga menentukan keberhasilan pembelajaran, karena media ini dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian berdasarkan hasil observasi di kelas 8A SMPN 4 Depok ditemukan bahwa motivasi belajar peserta didik khususnya dalam pembelajaran IPS itu masih rendah. Hal ini salah satunya ada model pembelajaran guru yang masih monoton dan belum bervariasi karena yang menggunakan model presentasi dan diskusi serta tanya jawab. Kemudian selain itu juga ditemukan bahwa pada saat pembelajaran IPS itu masih mengantuk. Hal ini dapat dikatakan bahwa motivasi yang dimiliki oleh peserta didik itu masih rendah. Kemudian juga kurang antusias karena kondisi kelas pada saat pembelajaran itu cukup tegang. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dipilihlah pembelajaran komparatif karena dengan itu dapat membuat pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, motivasi, dan mengaktifkan peserta didik. Kemudian berdasarkan hasil observasi dan wawancara, digunakan model kooperatif STAD yang dikombinasikan dengan media permainan yang dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan motivasi. Selain itu, media pembelajaran juga dapat berpengaruh pada motivasi. Nah, untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan media open the box, di mana yang akan itu berupa mengarahkan pemain untuk memilih box-box atau kotak yang tersedia. Nah, di mana setelah itu mereka harus menjawab pertanyaan yang muncul dalam box-box itu. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pembelajaran STAD berbantu media open the box untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran IPS. Kemudian dari diagnosis permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut, ada 3 hal. Yang pertama, model pembelajaran belum bervariasi, motivasi belajar rendah, peserta didik kurang antusias. Kemudian rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran STAD berbantu media open the box dapat meningkatkan motivasi belajar kelas 8A SMPN 4 Depok. Dan tujuan penelitian ini ialah meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran IPS kelas 8A SMPN 4 Depok melalui penerapan model pembelajaran STAD berbantu media open the box. Oke, memasuki bab kedua, yang pertama adalah landasan pustaka, dan di bagian kajian pustaka itu ada motivasi belajar diungkapkan oleh Sardiman tahun 2011 mengungkapkan bahwa
keseluruhan daya penggerak dari dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Kemudian dari IPS, hakikat IPS merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan kompleks dalam pembelajaran fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. IPS akan menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Salam tahun 2017. Kemudian menurut Esminarto, model pembelajaran START ya, ini merupakan model cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara peserta didik untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian media open the box dan menurut Anugerah tahun 2022, yaitu merupakan game yang akan pemain untuk memilih box atau kotak yang tersedia, di mana dalam box tersebut terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain. Nah, berikut merupakan kerangka berpikir, di mana ada permasalahan yaitu rendahnya motivasi. Modalkan tindakan yang dilakukan ialah penerapan model STAD berbantuan open the box dengan website WordWall, dan tujuan yang dicapai adalah adanya motivasi belajar yang meningkat. Kemudian desain penelitian ini menggunakan berupa PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana dikembangkan oleh menurut Kemis dan Taggart. Dalam terdapat 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian lokasi penelitian itu berada di SMPN 4 Depok, di Jalan Babarsari, Kedung Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan subjeknya itu berupa 32 anak atau peserta didik, terdiri dari 15 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Lalu teknik pengumpulan data itu berupa observasi dan angket kuesioner. Pada observasi nanti dilakukan oleh 2 orang observer, dengan angket kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup dan skala liga. Selanjutnya melakukan instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi menggunakan 3 indikator motivasi dari Hamzah B. Uno ya. Yang pertama dasar dan keinginan berhasil, dorongan atau kebutuhan dalam belajar, dan harapan atau cita-cita masa depan, dan menggunakan skala Likert sebagai kriteria penelitian. Kemudian angkat kuesioner ini menggunakan indikator motivasi belajar dari UNO, ada 6 itu. Yang pertama dasar keinginan berhasil, dorongan dalam kebutuhan belajar, harapan di masa depan, penghargaan belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian kriteria keberhasilan, indikatornya jika dikatakan berhasil adanya peningkatan oleh peserta didik kelas 8A 4 Depok dengan kompetensi kooperatif STAD berbagai media open the box, di mana baik dari angket maupun lembar observasi itu ada peningkatan hingga mencapai 75% atau lebih. Jika belum, maka belum dinyatakan berhasil. Selanjutnya mengenai teknik analisis data, ini ada observasi. Menurut Sugiono ada yang pertama menentukan kriteria pemberian skor, kemudian menjumlahkan skor dan menghitung skor. Berdasarkan rumus tersebut, ada terus lalu dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100%. Kemudian skor kualifikasinya menurut Sadun Akbar itu ada 1-50 itu rendah, 50% sampai 70 itu sedang, 70 sampai 85 tinggi, dan 85 sampai 100 sangat tinggi. Kemudian angkat kuesioner itu berupa skala Likert, di mana dari jawaban Sugiono ya, dari selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Terus kemudian dihitung juga dibagi skor maksimal dikali 100%. Kemudian sama ya dari Sadun Akbar, di mana rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi sebagai skor kualifikasinya. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.